Bulan April nanti, tugas berat kembali menanti Sintayong. Pasalnya, ia diberi target untuk bisa meloloskan Indonesia dari fase grup Piala Asia U23. Masalahnya, lawan yang dihadapi nanti terbilang sangat berat, di mana Indonesia tergabung di grup A, harus melawan tim-tim macam Qatar, Yordania, dan Australia. Terlebih muncul kekhawatiran kalau Indonesia bakal jadi bulan-bulanan di grup ini. Hal itu bisa saja terjadi jika para pemain yang main di luar negeri tidak ikhlas latihan, lantaran tulang dan ini tidak resmi berada di kawasan saat. Meski begitu, Coach Han sepertinya agak perlu risau, karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan sebisa mungkin mengupayakan kalau timnas U23 bisa diperkuat oleh para pemain abroad yang selama ini emang jadi tujuan utama. Nah, tentu saja bila semua ini bisa terrealisasikan, maka Indonesia akan menjadi tim yang jauh lebih bisa menancap, karena bagaimanapun mereka udah punya modal pengalaman main di level yang lebih tinggi, yakni Piala Asia level senior. Untuk itulah, pelatih Australia Tony Fittmar dan pelatih Qatar Elijah Faley mengakui jika Indonesia bakal menjadi lawan yang merepotkan. Piala Asia U23 akan dilangsungkan pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Seperti diketahui bersama, kalau Indonesia tergabung di grup yang sangat berat bersama Qatar, Yordania, dan Australia, jelas melihat peta kekuatan Indonesia beneran menjadi yang terakhir. Andai para pemain abroad bisa ikutan main, karena bagaimanapun turnamen ini di luar dari kalender FIFA. Nah, di satu sisi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Sintayong membawa timnas Indonesia U23 lolos ke fase grup atau perempat final Piala Asia U23 2024. Namun secara luar biasa, Sintayong meyakini pencapaian lebih tinggi bisa dicatat timnas Indonesia U23 yakni lolos semifinal. Hanya saja, Sintayong optimis target menembus semifinal Piala Asia U23 2024 tercapai jika PSSI bisa membantu pemain-pemain abroad untuk mentas di ajang 2 tahunan tersebut. Lebih lanjut, Erick Thohir sendiri berjanji akan mengupayakan dengan maksimal untuk bisa melobi agar para pemain abroad itu bisa tampil. Dan sejauh ini udah ada 7 nama yang kemungkinan besar bisa ikut serta, yang mana 7 pemain itu adalah Akan Dagot yang main di Bristol Rovers, Pratama Arhan di Swan FC, Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers, Nathan Choaon di SC Heerenveen, Marcelo Ferdinand di DMST Days, Ivar Jenner di Young Utah, Ledwata Astray di Ado Den Haag. Nah, khusus buat Nathan, ia memang belum sah mendapatkan paspor Indonesia, namun yang bersangkutan dia mengandung sumpah warga negara Indonesia saja, sehingga kemungkinan ia untuk bisa segera membela Indonesia bisa lebih cepat. Merujuk pada kekuatan timnas U23, sebenarnya sebagian besar pemain yang tampil ini adalah mereka yang udah berpengalaman main di level senior. Dan secara mental, tentu saja pengalaman main di Piala Asia kemarin akan jadi modal penting, karena bagaimanapun, kerangka timnas Indonesia sekarang emang banyak diisi pemain 23 tahun ke bawah. Jelas ini merupakan poin plus dan layak mendapat apresiasi, karena Coach Shin bisa dibilang telah berhasil menciptakan generasi timnas yang siap main, baik untuk level U23 atau fase 5.
terlepas dari itu semua, emang harus diakui kalau kehadiran pemain abroad sangatlah penting. Sebab jika bergantung pada pemain Liga 1, ya pasti sangat-sangat berat. Untuk itu, peran para pemain abroad yang emang jadi sosok kunci di tim pastilah sangat dibutuhkan, paling tidak untuk memperbesar peluang lolos. Nah, jika nantinya Indonesia bisa lolos ke semifinal, tentu ini akan jadi prestasi yang luar biasa karena tim ini bisa main di Olimpiade Paris 2024. So, kita doakan dan dukung terus. Semoga segala apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke?